Sekali lagi saya minta maaf dengan jaringan yang ada, situasi yang ada, minta maaf. Waktu mau mulai ini suka-sukamu Tuhan ini, ya ada berani-berani, ada takut-takut. Akhirnya jadi juga. Sekarang so berani, karena so berulang kali ditayangkan. Yo, toh? Betul tidak? Betul, betul. Ya, kita nyandak baramal. Karena kita perasaan laki-laki, kita juga tahu. Memulai sesuatu itu kadang-kadang, aduh, mau jadi nyandak ya? Nah, itu sebenarnya kurang berani. Setelah jadi, oh gampang kok teh. Jadi lebih berani, begitu toh. Jadi bersikap sebagai laki-laki ini berani. Kemudian pengertian yang kedua dari bersikap sebagai laki-laki itu adalah berpandangan hidup tetap atau berprinsip. Mesti punya prinsip. Gitu. Nah, kalau prinsip GPDI kan sekali Pantai Kosta tetap Pantai Kosta. Itu dia nama prinsip. Begitu. Jadi sekali melayani Tuhan tetap melayani Tuhan. Amin. Gitu toh. Nah, jadi yang kurang berani sekali Pantai Kosta, sekali pindah lagi. Barangkali itu kurang berani. Karena ada mengalami persoalan toh. Nggak selesaikan persoalannya ya. Ambil jalan pintas, lari. Nggak berani. Makanya kita diminta untuk berani menghadapi situasi dan kondisi zaman sekarang yang sedang bergejolak. Gitu. Kalau kita tidak menyatakan keberanian kita, kita berprinsip di dalam Tuhan, maka kita mudah sekali terombang-ambing dengan situasi dan kondisi. Kemudian, yang keempat, untuk tidak berpanjang lebar, bagaimana kita menjadi berani? Ini yang pokok toh. Jangan cuma bilang-bilang berani, padahal orang tidak tahu bagaimana menjadi berani. Saya ingin baca satu ayat untuk menyatakan keberanian. Kisah 4 ayat 31 berkata begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi, mau berani melayani Tuhan, harus penuh dengan Roh Kudus. Bukan cuma asal-asal berani. Kita bisa menyatakan kuasa Tuhan kalau kita memang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus akan membuat kita berani. Sama seperti murid-murid Yesus dulu, Petrus itu panako. Cuma kalau dengan Yesus dia berani. Cuma perempuan ada sok, dia lari. Dia batowo sampai 3 kali. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia tampil dengan berani. Dialah yang jadi pembicara pertama. Ketika disuruh berhenti berbicara oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dan kaum Sanhedrin, dia berkata, aku lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena berani. Kenapa dia berani? Karena so penuh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kemudian, yang keempat, sikap yang keempat. Masih dalam ayat itu, dalam ayat 13, 14, 1 Korintus 16. Bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Wow, ini sikap yang berikut bukan cuma berani, bukan cuma berprinsip, tetapi tetap kuat. Tetap kuat, konsisten. Tetap kuat. Jadi bukan kuat hari ini, besok lemah. Kuat 1 bulan, lemah 1 bulan. Ini kan sekarang kan orang dia bilang ada yang burung tahun lah, ada yang cuma sebulan sekali seperti gunting rambut, gitu toh. Nih Pastor Ardiles kan nih rambutnya model aktor toh, sebulan sekali digunting toh, gitu. Konsisten, tetap kuat, konsisten. Nah, di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 berkata begini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat. Ini perintah. Tetap. Tadi ada konsultasi dengan saya orang bermasalah. Biasanya orang akan akhiri dengan tetap semangat ya, tetap kuat ya. Kalau kami pimpinan di desa sini, tiap kali baku dapat, mah keter-keter.
Maka terkata. Ya, mudah-mudahan ini bahasa Latin ini. Maka terketer. Gitu toh. Bah, kuat-kuat. Nah, ini firman Tuhan bilang, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa. Hendaklah tetap kuat. Ini mempertahankan konsistensi kita dalam melayani Tuhan, supaya kuasa itu tetap bekerja dan nyata kekuatan kita menghadapi situasi dan kondisi zaman. Kemudian, yang terakhir, ayat 16. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Lakukan segala pekerjaan di dalam kasih. Kasih di sini ditulis dengan agapao, agape, yaitu Tuhan menaruh kekuatan di dalam diri kita, dan kekuatan itu selalu mendorong kita, memotivasi kita untuk melakukan kebajikan yang tidak dapat dilawan. Alkitab sendiri menjelaskan bahwa akhir zaman kasih menjadi dingin, kasih menjadi tawar, kehilangan kasih mula-mula. Tetapi malam ini Tuhan bilang, lakukan segala pekerjaanmu di dalam kasih. Apapun yang kita lakukan untuk orang lain, untuk sesama, untuk keluarga kita, lakukan dengan dasar kasih. Nah, saya bilang tadi, kasih ini kekuatan di dalam diri kita yang ditaruh Tuhan untuk selalu mendorong kita, orang yang di dalam Tuhan, selalu didorong untuk berbuat kebajikan. Dan tidak dapat dilawan. Kadang-kadang, sudah Jo, kita sudah mau bantu dia. Tapi tidak sampai hati. Kenapa tidak sampai hati orang mau bantu? Karena ada kasih yang mendorong kita. Amin. Sikap yang sangat diperlukan menghadapi situasi kondisi zaman yang lagi bergejolak ada 5. Berjaga-jagalah, berdiri teguhlah dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, tetap kuat, dan lakukan segala pekerjaan di dalam kasih. Niscaya ketika 5 sikap ini, reaksi dan respon kita terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi, pasti Tuhan tolong dan kita bisa keluar dari segala persoalan yang sedang menimpa bumi ini sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu yang dapat saya sampaikan, Tuhan memberkati. Haleluya. Ini saya bilang, saya luar biasa materi firman Allah, sikap yang Om ambil adalah pertama berjaga. Tapi melihat kondisi kekristenan iman jemaat pun dengan hamba-hamba Tuhan kadang-kadang berbeda, Om. Kadang-kadang ketika COVID-19 ini seringkali saya katakan, Om, bagaimana untuk punya sikap, ya kan tadi kan berjaga-jaga, pertama bagaimana punya, untuk berbicara teguh itu bukan sesuatu yang gampang, Om. Tapi sekarang sepertinya dengan hari-hari ini bukan masalah COVID-19 saja, tetapi mempengaruhi dengan ekonomi. Bagaimana tadi saya katakan bahwa selain saya live streaming pun dialog begini, saya pelayanan hari-hari ini, saya ketemu orang di pinggir jalan dengan berdialog. Ada banyak yang bukan satu agama, bukan satu kepercayaan. Melihat kadang kondisi hari-hari ini mereka ada putus asa. Dan beberapa hari lalu karena saya sempat pelayanan orang stres, Om tahu ya, sempat saya mengantar orang stres di Anjungan waktu Om masih di Anjungan. Kalau Om masih ingat. Masih ingat. Kayak saya ketemu satu orang yang hari Jumat itu yang baru. Karena apa? Untuk dia berdiri teguh itu untuk tidak ada. Ya, saya katakan untuk berdiri teguh dia tidak kuat, Om. Ya, itu orang luar. Tapi ada juga anak Tuhan yang berkata, Om, tolong saya bagaimana saya katakan kalau ini 5 sikap Om bilang terjadi, puji Tuhan. Tetapi kalau mereka iman mereka yang masih standar, bagaimana untuk kita sebagai gereja meyakinkan mereka untuk mereka tetap berdiri teguh? Ya, mantap. Pertanyaan yang bagus. Ini kan menjadi tanggung jawab dari
pelayanan. Kalau sudah seperti ini, lebih pada pelayanan konseling. Iya, Om. Lebih pada pelayanan pastoral konseling. Makanya dalam pelayanan pastoral konseling Alkitab, supaya mereka punya kemampuan menumbuhkan iman. Kemudian punya kemampuan untuk berapologet di antara sesama. Itu saya latih di jemaat yang Tuhan percayakan saya layani. Jadi saya kira begitu. Kembali kepada metode Yesus. Muridkan mereka. Nah, kalau orang ambil prinsip murid, orang akan temukan ada murid pandai, ada murid sedang, ada murid kepala batu, kepala angin, kepala skopong. Tugas kita adalah bagaimana mengubah mereka, begitu toh. Betul. Nah, saya dulu punya prinsip jadi dik murid. Saya merasa gagal kalau murid yang diantar kamar itu saya tidak mampu ubah. Makanya saya jarang sekali saya keluar murid. Walaupun dia buat pelanggaran banyak, jarang saya kasih keluar. Kecuali memang pelanggarannya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Tapi kalau cuma pelanggaran biasa-biasa, saya berusaha untuk didik dia, ubah dia. Saya temani dia di lapangan, saya temani dia di kebun. Kalau saya kasih tugas hukum misalnya, saya dampingi dia, ikut kerja sama-sama. Gitu. Nah, itu salah satu metode. Jadi mereka yang seperti jemaat yang tadi, yang belum bertumbuh sehingga mudah goyah, dampingilah mereka. Dampingilah mereka. Tapi walaupun tidak bisa dijamin 100% berhasil. Ya toh, dalam prinsip pelayanan kalau ada 50+1 berhasil itu. Betul. Daripada tidak sama sekali. Ya toh? Nah, jadi saya kira begitu. Jadi memang saya dapat bahwa gereja Jadi gereja hari-hari ini, saya senang dengan Om bilang. Baru kali ini saya dengar bahwa saya setuju dengan Om bahwa ketika di sekolah, bahwa bukan solusi ketika mengeluarkan bagaimana dia kita dampingi supaya dia jadi. Artinya saya bisa kesimpulan, gereja hari ini untuk bisa hadir menjadi pendampingi dalam kondisi hari-hari ini. Betul, betul. Jadi saya senang jadikan skala prioritas. Ya, gimana Om? Jadikan skala prioritas justru menangani mereka yang bermasalah. Bukan mereka yang tahu-tahu ada enjoy, diberkati. Orang kan lebih senang mau dampingi orang yang diberkati daripada yang bermasalah. Apalagi kalau dia bilang, apalagi kalau diajak ke Starbucks. Iya toh? Betul. Kayak gitu. Tapi coba kalau yang minta orang bermasalah, minta kita dampingi. Tadi ada bilang so tinggi itu 5 menit. Betul. Gitu. Nah, disinilah persoalannya. Kadang-kadang kita menuntut lebih, padahal kita tidak berbuat lebih. Betul. Begitu toh? Nah, inilah yang sikap kita menghadapi kondisi zaman. Itu makanya saya sengaja angkat ini, sikap ini. Gitu. Jadi saya dapat hari ini, malam hari ini, bagaimana sikap saudara, sahabat, teman-teman, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Sikap kita itu kembali pada diri kita sendiri ya Om. Karena kita juga malam hari ini, saya dengan Bapak Pendeta Steady atau saya panggil Om Steady, tidak bisa memaksa saudara, ya. Tapi kembali pada sikap kita gereja, saudara dimanapun berada, betapa banyak orang lagi membutuhkan tangan belas kasihan gereja. Dan saya lihat di jalan ketemu orang, banyak orang hari-hari ini sedang membutuhkan pendampingan. Ada orang mau siapapun. Karena ada orang berkata, saya tidak mampu.
Tapi kita percaya gereja hadir untuk membawa solusi. Haleluya. Tak kerasa sahabat yang dikasih dalam Tuhan. Amen. Sudah sejam kita sebelum Om Steady akan statement terakhir. Saya percaya malam hari ini ya bahwa kita gereja harus punya sikap untuk membawa sesuatu perubahan. Saya katakan malam hari ini saya dapat sesuatu yang baru dari Om Steady adalah ketika orang sepertinya orang menganggap gagal, jangan dulu kita buang. Tapi bagaimana kita dampingi dia, dampingi yakin dengan Tuhan, pasti kita lihat mujizat Tuhan. Ada terakhir Om, statement terakhir sebelum Om berdoa Om? Ya, jadi kembangkan sikap sebagai orang percaya yang tidak mudah terprovokasi dengan situasi dan kondisi sama. Amin. Mari kita konsisten dengan sikap kita, terus mempersiapkan diri atau berjaga-jaga, melengkapi diri dalam pelayanan, kemudian tetap berdiri teguh, pegang apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Bahwa pelayanan Tuhan hanya percayakan kepada kita, kita pegang kepercayaan itu dengan kekuatan kuasa dan firman. Amin. Kemudian yang berikut, harus berani. Amin. Menghadapi segala persoalan. Jangan lari dari persoalan. Berani hadapi. Karena pasti akan ada jalan keluar di sana. Dan yang terakhir, lakukan segala pekerjaan di dalam kasih. Pasti Tuhan memberkati dan selalu sukses dalam pelayanan. Haleluya. Om boleh berdoa Om? Kita tutup acara ini ya. Om. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, para pemirsa melalui suka-sukamu Tuhan yang dipandu oleh Pastor Ardi Lesmasi, seberapa suara kami terjangkau. Amin, amin. Audio visual ini dilihat orang. Kiranya Roh Kudus menghidupkan setiap firman yang disampaikan. Mereka yang sedang mengalami masalah sikap dalam menghadapi tantangan kondisi zaman ini. Kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Sehingga tidak ada yang gugur iman. Semua akan mempersiapkan diri. Semua berdiri teguh di dalam iman. Semua akan bersikap berani dan berprinsip mengikut Tuhan. Dikuatkan oleh kuat kuasa Roh Kudus dan melakukan segala perkara di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda umat manusia. Kiranya menjadi momentum Tuhan untuk mengubah hati manusia. Sehingga setiap mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang berada di gugus depan dalam penanganan penyebaran COVID-19. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Lindungi ya Tuhan. Para dokter, para perawat, para relawan yang sedang menangani mereka yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Kuatkan dan lindungi mereka. Mereka yang sudah dan sedang diobati. Kiranya Tuhan menyatakan pertolongan-Mu sehingga menyadari terus akan berkembang dan dipakai Tuhan menjadi sarana untuk menguatkan, memberkati, menghibur, memperlengkapi sesama melalui audio visual ini. Kami memberkati acara suka-sukamu Tuhan dari Pastor Ardi Lesmasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil kami akhiri live streaming malam ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ada pada ujung acara suka-sukamu Tuhan. Sepanjang minggu ini, saya percaya bahwa acara suka-sukamu Tuhan dalam kesederhanaan. Berterima kasih buat para narasumber, khususnya malam hari ini. Buat Pendeta Steady Sul yang saya sering panggil Om Steady, terima kasih. Walaupun ada banyak kekurangan acara ini, kami hanya bisa berdoa, Tuhan memberkati Om Steady dan sekeluarga. Dan terima kasih buat para narasumber sepanjang minggu ini yang sudah melayani mulai dari Bapak Pendeta Melki Mamesa,
Bapak Pendeta Hence Wawor, Bapak Pendeta Yonatan Suarto, Bapak Pendeta Jerry Sanger, Bapak Pendeta Edi Lumintang, dan Bapak Pendeta Yakob Lesmusa, maupun Saudara Bapak Pendeta Victor Palar dari Manado, dan malam hari ini Om Steady yang sudah melayani. Saya percaya setiap benih firman Allah yang sudah ditabur para narasumber tidak akan kembali sia-sia, tetapi benih itu akan bertumbuh, dan benih itu akan menjadi berbuah, dan kita akan melihat Indonesia penuh lawatan Tuhan. Terus berdoa buat Indonesia. Amin, amin, amin. Saya percaya Tuhan memberkati. Atas nama saya Suka-Suka Mutuan maupun Om Steady, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi yang ke-59. Ya. Tuhan Yesus memberkati untuk memimpin bangsa. Sampai jumpa lagi bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Om. Ya, sama-sama. Haleluya, malam-malam.